Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran yang saya beri judul, mungkin judulnya agak kontroversi, tapi nanti kalau saudara semua mendengarkan dari awal, nanti saudara akan mengerti mengapa saya memilih judul Move On from Calvary. Bahwa pelajaran ini menjadi penting karena kalau kita tidak memahami ini, maka kita nggak akan menjadi orang Kristen yang maksimal. Oke, nah mengapa saya memberi judul Move On from Calvary? Nah, sebelum kita lihat beberapa ayat, mari kita perhatikan dulu PowerPoint berikut ini, bahwa selama ini karya penyelamatan itu dipahami sebatas kematian Yesus menggantikan kita. Saya ulang, ini poin yang perlu kita renungkan. Selama ini kita sudah diajar, mungkin dari sekolah minggu bahkan, bahwa karya penyelamatan itu dipahami sebatas apa? Sebatas waktu Yesus mati menggantikan kita. Nah, tentu saya menghargai kematian Yesus, karena kematian Yesus itu pengorbanan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa ternyata kita perlu mendefinisi ulang tentang karya penyelamatan. Karya penyelamatan itu bukan sebatas Yesus mati menggantikan kita. Lihat ini, karena selama ini kita selalu mengenang dan sangat mensyukuri pengorbanan Yesus bagi kita. Bahkan di setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang mengingat kembali karya penyelamatan Yesus bagi kita. Saya setuju, kita nggak boleh melupakan pengorbanan Yesus. Saya ulang, kita tidak boleh melupakan karya pengorbanan Yesus. Tetapi yang kita perlu pahami, selama ini kita selalu mengenang dan sangat mensyukuri pengorbanan Yesus bagi kita, tapi kita tidak memahami sebenarnya karya penyelamatan Tuhan itu apa sih? Nah, saya masuk ke titik ini. Kita harus move on dari mentalitas dibebaskan dari hukuman. Nah, saya ulang, ini kalimat penting. Selama ini banyak orang hanya sebatas mensyukuri gini, ya ampun, harusnya saya tuh masuk neraka tapi Tuhan tuh nyelamatin saya sampai saya nggak masuk neraka Harusnya saya tuh dihukum mati karena dosa saya, tapi Dia selamatkan saya sampai nggak jadi saya dihukum. Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa kita harus move on dari mentalitas dibebaskan dari hukuman. Saya setuju Tuhan menyelamatkan kita dari penghukuman. Saya setuju. Tetapi kita perlu memahami bahwa karya penyelamatan Tuhan bukan sebatas waktu Dia batalkan hukuman. Oke, saya ulang ya. Karya penyelamatan Tuhan itu jangan dipahami sebatas, oh Dia batalkan hukuman yang harus saya alami, jadinya nggak jadi. Nah, itu namanya karya penyelamatan. Yesus mati supaya saya nggak dihukum. Nah, saya mau katakan kepada saudara, itu baik. Kita mensyukuri, kita mengenang kebaikan Tuhan, kita memahami betapa pengorbanan Yesus yang luar biasa buat kita. Tetapi yang saya mau ajak untuk saudara renungkan adalah ini. Jika Tuhan sebatas mengampuni dan membatalkan hukuman kita sebagai konsekuensi dari dosa-dosa kita, maka apa yang berubah dari diri kita? Nah, ini kalimat ini agak membuat saudara pusing. Saya ulang ya. Jika Tuhan sebatas mengampuni dan membatalkan hukuman kita sebagai konsekuensi dari dosa-dosa kita, maka pertanyaannya, apa yang berubah dari diri kita? Yang berubah cuma nggak jadi dihukum. Saya ulang ya, yang berubah itu nggak jadi dihukum, tapi kita tetap pada masalah kita. Kita tetap bergumul dengan dosa-dosa kita. Betul nggak sampai di sini? Oke, hukumannya nggak jadi, tapi kalau penyelamatan Tuhan itu cuma sebatas dipahami dengan pembatalan hukuman saja, maka apa yang berubah sebenarnya? Nah, kalau saudara mengikuti teaching-teaching saya, khususnya di CKC, saya sangat concern dalam hal ini bahwa karya keselamatan itu adalah saat Tuhan mengembalikan keserupaan
dalam diri orang percaya sehingga dapat menghidupi tujuan keberadaannya atas bumi. Saya ulang ya, 2 minggu kita sudah belajar, bahkan 4 minggu lalu kita juga sudah belajar hal ini, bahwa karya keselamatan itu adalah saat Tuhan mengembalikan keserupaan dalam diri orang percaya sehingga dapat menghidupi tujuan keberadaannya atas bumi. Nah, saya nggak akan ulang lagi karena 2 minggu lalu sudah kita bahas dan rekamannya sudah diupload. Nah, masalahnya banyak orang menerjemahkan bahwa karya keselamatan itu adalah gini, oh puji Tuhan, saya nggak jadi dihukum. Saya mau katakan kepada saudara bahwa karya keselamatan nggak berhenti cuman sebatas kita tidak jadi dihukum. Nah, makanya saya mau masuk ke titik ini. Move on lah dari Kalvari ke loteng Yerusalem. Saya berharap saudara belajar sesuatu dari kalimat ini. Kalau cuman hanya Kalvari saja, kita cuman hanya nggak jadi dihukum, tapi nggak ada yang berubah dari diri kita. Makanya menurut saya kita harus bertumbuh, kita harus bergerak dari Kalvari di mana Yesus mati bagi kita, Yesus bangkit bagi kita, dan kita harus terus bertumbuh sampai kita mengalami titik yang namanya loteng Yerusalem. Apa yang dimaksud dengan loteng Yerusalem? Di loteng Yerusalem lah saat Roh Kudus itu dicurahkan dalam diri orang-orang percaya. Sekarang pertanyaan saya mau ajak untuk saudara berpikir, apa jadinya kalau Roh Kudus tidak turun dalam diri orang percaya? Orang percaya itu cuma hanya sebatas diampuni dosanya aja. Nggak ada yang berubah menurut saya. Tidak ada yang berubah. Yang berubah cuma yang tadinya harus dihukum, sekarang nggak ada jadi dihukum. Tapi kita masih bermasalah dengan kelemahan kita. Kita masih bermasalah dengan keterbatasan kita. Dan kita nggak punya kekuatan untuk mengatasinya. Makanya saya beri judul Move On from Calvary. Hari ini saya perlu deklarasikan, saya perlu kumandangkan sebuah poin penting ini. Bahwa kita harus move on dari Kalvari, mulai bergerak ke loteng Yerusalem. Nah sekarang, tadi saya sudah katakan bahwa selama ini karya penyelamatan dipahami sebatas Yesus mati bagi kita. Masalahnya, lihat ini saudara. Saudara sadar bahwa Yesus itu menurut saya adalah sang pembuka jalan bagi Roh Kudus? Ya, dia mati buat kita. Ya, dia ingin menyelamatkan kita. Tapi bukan berhenti sebatas dia menyelamatkan kita dari neraka loh. Tapi dia sebagai pembuka jalan untuk Roh Kudus bisa hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, lihat ini, ada sebuah ayat yang saya pikir harusnya bicara banyak buat kita. Bagaimana dengan ayat ini? Yesus dengan terang-terangan mempromosikan Roh Kudus loh saudara. Coba, bagaimana dengan ayat ini? Di dalam Injil Yohanes pasal 16, ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi, saya ulang ya, Yesus itu nyelamatin kita bukan cuma sebatas dia mati buat kita. Setelah dia mati buat kita, dia itu membuka jalan untuk Roh Kudus bisa memenuhi kehidupan saudara dan saya. Karena kalau Roh Kudus tidak memenuhi kehidupan saudara dan saya, maka kehidupan kita nggak berubah masalahnya. Kehidupan yang berubah cuma nggak jadi dihukum aja, tapi tidak ada perubahan apa-apa gitu. Nah, masalahnya Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di dalam terjemahan The Message gunakan kata, it's better for you. Jadi kesimpulan saya adalah ini. Lihat ini, saya berharap slide ini akan menyimpulkan poin pertama yang saya mau lepaskan buat saudara lewat kesempatan ini. Ternyata karya penyelamatan itu direncanakan oleh Allah Bapa, dikerjakan oleh Yesus saat Yesus mati buat kita, dan dilanjutkan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya. Inilah karya penyelamatan. Jadi karya penyelamatan nggak cuma berhenti Yesus mati di salib. Makanya saya katakan move on from Calvary. Jangan cuma berhenti di titik gini. Aduh, saya diampuni, oi.
Aduh, dosa saya dihapuskan. Oke, masalahnya gini. Ingat baik-baik, Tuhan itu nggak berhenti sampai di situ. Karya penyelamatan Tuhan adalah, ingat saya katakan gini, direncanakan oleh Allah Bapa, dikerjakan oleh Yesus, dan dilanjutkan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin yang penting. Poinnya adalah gini. Saudara pernah menyadari bagaimana kondisi manusia tanpa Tuhan? Kondisi manusia tanpa Tuhan kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 6. Apa yang kita bisa lihat dari ayat ini? Inilah kondisi manusia tanpa Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi nggak ada yang baik dalam diri manusia. Tidak ada yang baik dalam diri manusia. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah kondisi manusia tanpa Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya berharap saudara nangkap ini nih. Apa jadinya kalau karya penyelamatan hanya dipahami sebatas Yesus mati untuk nyelamatin kita dari neraka? Iya, kita nggak masuk neraka memang. Tetapi nggak ada yang berubah. Masalahnya tetap ada. Kita punya kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, akibatnya ayat 6 berkata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati. Inilah kondisi manusia tanpa Tuhan. Ingat, Tuhan tahu konsekuensi dosa itu maut. Makanya Yesus mati buat kita. Membatalkan hukuman, jelas. Tapi apakah berhenti sampai di sini karya keselamatan? Tidak. Yesus melanjutkan karyanya. Begitu Yesus selesai, Yesus estafetkan pada Roh Kudus. Sekarang bagianku udah selesai nih, Roh Kudus. Nah sekarang bagianmu nih Roh Kudus. Bagianmu untuk tinggal dalam diri orang percaya. Saudara paham sampai di sini ya? Yesus melakukan bagiannya dengan mati bagi kita, menyucikan dosa-dosa kita. Untuk apa? Membuka jalan untuk Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup kita. Makanya Yesus mati itu demi membuat Roh Kudus dapat tinggal dalam diri manusia. Saya mau tanya, mungkinkah kalau Yesus tidak mati dan mencurahkan darahnya, Roh Kudus bisa tinggal dalam diri kita? Tidak mungkin. Tentu kita pernah belajar, bukan? Bahwa Roh Kudus itu buat orang perjanjian lama, itu nggak pernah mereka mengalami Roh Kudus itu tinggal di dalam. Mereka itu cuma hanya dihinggapi oleh Roh Allah. Nah ini saya ulang, ini kondisi orang zaman perjanjian lama. Sehebat-hebatnya orang perjanjian lama, itu tidak akan pernah bisa mengalami Roh Kudus itu tinggal di dalam. Itu nggak mungkin. Mereka cuma hanya hinggap. Namanya hinggap, sewaktu-waktu bisa pergi juga. Itulah yang terjadi dalam diri Simpson. Itulah yang terjadi dalam diri Saul. Jadi sehebat-hebatnya Daud itu nggak pernah mengalami pengalaman Roh Kudus itu tinggal di dalam. Hanya orang percaya di zaman perjanjian barulah yang bisa mengalami anugerah Roh Kudus itu tinggal di dalam. Nah, kenapa Roh Kudus bisa tinggal di dalam? Karena Yesus mati mencurahkan darahnya. Jadi, saya mau katakan kepada saudara, pesan penting yang saya lepaskan lewat kesempatan ini adalah Yesus mati bukan cuma hanya menyucikan kita dari dosa-dosa kita supaya kita nggak masuk neraka, tapi supaya Roh Kudus bisa tinggal dalam diri saudara dan saya. Dan itu adalah karya penyelamatan Tuhan. Karena kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam, kecenderungan kita selalu kejahatan semata. Lihat ini. Bagaimana dengan ayat selanjutnya? Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Bukankah ini yang diperjuangkan oleh Yesus sebenarnya? Bukankah ini yang diperjuangkan Yesus bagi kita? Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah pertanyaannya, kenapa Yesus harus tulis kata akan diam? Karena waktu ini dilepaskan, Roh Kudus belum tinggal di dalam diri orang percaya. Yesus belum mati, Yesus belum mencurahkan darahnya, maka Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam. Saudara paham sampai di sini?
Tapi saat Yesus mencurahkan darahnya, dia menyucikan roh kita, maka Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri kita. Disitulah karya penyelamatan Tuhan jadi lengkap. Saya ulang, karya penyelamatan Tuhan jadi lengkap. Kalau kita cuma hanya memahami karya penyelamatan Tuhan sebatas Yesus mati di Kalvari, itu baru setengah jalan menurut saya. Saya ulang ya, itu baru setengah jalan. Karena ternyata, saya tadi katakan, itu seperti tongkat estafet, di mana Yesus mengerjakan bagiannya, sehingga Roh Kudus bisa melanjutkan karyanya. Oke, nah sekarang, lihat ini. Saudara sadar bahwa Yesus menunjukkan kasih-Nya saat mati bagi kita. Tetapi Roh Kudus menunjukkan kasih-Nya saat hidup dan bekerja dalam kita. Saya ulang, saudara. Yesus itu menunjukkan kasih-Nya saat dia mati bagi saudara dan saya. Tapi Roh Kudus menunjukkan kasih-Nya saat dia hidup dan bekerja dalam diri saudara dan saya. Saya pernah menyampaikan sebuah pelajaran beberapa bulan lalu, judulnya Pengorbanan Roh Kudus. Saya berharap kalau saudara belum dengar, saudara harus dengar pengajaran itu. Karena di poin itu saya menjelaskan bahwa tidak mudah loh, Roh Kudus itu tetap ada dalam diri kita loh. Di tengah-tengah kekacauan kita, di tengah-tengah pemberontakan kita, di tengah-tengah kedegilan kita, dia tetap konsisten memenuhi janjinya kepada Yesus, di mana dia harus tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Nah, timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa sih misi Roh Kudus? Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri orang percaya? Saya ulang ya. Apa sih sebenarnya misi Roh Kudus? Apakah yang Roh Kudus kerjakan dalam diri orang percaya sebenarnya? Ingat, jadi lewat pelajaran ini akhirnya kita mendapat sebuah pelajaran penting. Bahwa karya penyelamatan itu jangan cuma hanya dipahami sebatas Yesus mati menggantikan kita. Ingat, karya penyelamatan itu adalah di mana Tuhan ingin membuat kita dipulihkan pada keadaan sebelum kita jatuh dalam dosa. Yaitu dalam kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Di mana di titik itu Tuhan sedang memulihkan kita untuk sampai ke titik itu. Dan tidak akan pernah mungkin kita bisa sampai ke titik itu kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup saudara. Nah sekarang timbul pertanyaan, apa misi Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus harus tinggal dalam diri kita? Di dalam Yehezkiel pasal 36, ayat 27, ayat 29, dan ayat 31, saya berpikir bahwa ayat ini adalah sebuah nubuatan. Dan kita sedang hidup di zaman penggenapannya. Coba perhatikan baik-baik. Yehezkiel pasal 36, ayat 27, ayat 29, dan ayat 31. Saya berdoa supaya pelajaran ini menjadi kabar baik buat kita. Dimana kalau ada di antara saudara yang sedang dalam kondisi putus asa, terpuruk, saudara sedang berkata bahwa, kok saya nggak bisa-bisa ya? Saya tahu harus melakukan ini, tapi kenapa saya gagal terus ya? Saya mau katakan kepada saudara, nggak kebetulan saudara dengar pengajaran ini. Karena pengajaran ini adalah kabar baik buat saudara. Di mana Tuhan itu nyelamatin kita bukan cuma hanya dari neraka. Dia nyelamatin kita juga dari ketidakmampuan kita loh, saudara. Perhatikan ini. Yehezkiel pasal 36 ayat 27, ayat 29, dan ayat 31. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Ingat, waktu ini dilepaskan, ini adalah nubuatan. Oke? Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Coba perhatikan ini. Bukankah ini kabar baik? Bukan kita loh, Tuhan yang melakukannya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Akibatnya apa kalau Roh Kudus itu mulai diam dalam diri kita? Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Berarti dengan kata lain Roh Kudus itu memberi kemampuan loh ternyata. Ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Saya tertarik dengan ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan. Pertanyaan saya, bukankah selama ini kita berjuang untuk melepaskan diri dari dosa kenajisan kita dengan doa puasa, dengan kekuatan diri? Padahal ternyata gini, ada kabar baik bahwa ternyata Roh Kudus di dalam diri kita yang ingin mengerjakannya. Oke, selanjutnya ayat yang ke-31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat
dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatan yang kecil. Pertanyaan saya, bukankah nubuatan ini sebenarnya sudah tergenapi dalam zaman kita dan dalam hidup kita? Waktu kalimat ini dilepaskan pada zaman Yeskel, ini belum terjadi. Tapi bukankah sebenarnya kita sedang hidup di zaman penggenapannya? Berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya saudara dan saya sedang hidup di zaman anugerah. Zaman anugerah itu apa sih? Zaman di mana kita boleh mengalami Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Nah, itu perjanjian lamanya. Perjanjian barunya apa sih? Perjanjian barunya menurut saya kita bisa temukan dalam ayat ini. Versi Yehezkiel 36, versi perjanjian barunya, saudara bisa temukan dalam Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Wow, ternyata Roh Kudus itu dalam diri kita ini bukan roh yang nganggur, tapi roh yang bekerja. Nah, apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan dua hal, kemauan dan pekerjaan. Di dalam New Living Translation digunakan kata for God is working in you, giving you the desire to obey Him. Jadi ternyata kerinduan aja itu Tuhan yang mengerjakan. Itu Tuhan yang memberikan. Apakah Tuhan cuma mengerjain kerinduan dalam diri kita? Enggak. Kalimat selanjutnya, and the power to do what pleases Him. Berarti Roh Kudus itu mengerjakan dua hal dalam diri kita. Yang pertama, kerinduan. Yang kedua, kemampuan. Tadi saya sudah berkata bahwa Roh Kudus itu di dalam diri kita mengerjakan kerinduan. Yang kedua, dia mengerjakan kemampuan. Nah, itu gimana tuh caranya? Nah, caranya gini. Dia itu pertama-tama selalu mengerjakan kerinduan dalam diri kita. Nah, ketika kita meresponi kerinduan itu, maka dia akan mengerjakan kemampuan. Saya ulang ya, ini penting. Bahwa Roh Kudus pertama-tama dalam diri kita itu selalu mengerjakan kerinduan dulu dalam diri kita. Nah, sangat disayangkan kalau kita nggak ngerti kebenaran ini, kita selalu berkata, rindu sih rindu, tapi mana mungkin, kan saya nggak bisa, gitu. Nah, masalahnya saudara perlu paham, setiap kali setan berkata, kan kamu nggak bisa, ingat, Roh Kudus itu mengerjakan dua hal, kerinduan dan kemampuan. Jadi, dia pertama-tama hanya mengerjakan kerinduan dalam diri kita. Nah, begitu kita meresponi, begitu kita meresponi kerinduan itu dengan kita berkata, Tuhan, aku mau, Tuhan, aku mau, aku tahu aku nggak bisa, tapi aku mau. Dan begitu saudara memutuskan meresponi kerinduan itu, maka jangan heran karena Roh Kudus akan mengerjakan yaitu kemampuan dalam diri saudara. Nah, inilah yang kita perlu kenali bekerja sama dengan Roh Kudus. Makanya saya katakan, kalau kerinduan itu mulai dikerjakan, cepat responi. Karena begitu engkau meresponinya, engkau akan mengalami dia mengerjakan kemampuan dalam dirimu. Jadi, sebenarnya ketika kita memahami hal ini, kekristenan kita jadi ringan nih harusnya. Harusnya jadi ringan. Karena berapa banyak kita nggak pernah mengalami kemampuan Tuhan karena kita selalu meresponi kerinduan Tuhan dengan kemampuan kita, toh. Betul nggak, saudara? Selama ini kita selalu berkata, iya, saya mau. Jadi upaya daging yang jalan. Nah, tapi masalahnya saya mau katakan, yang Roh Kudus mau adalah cukup responi. Karena begitu engkau berkata, aku mau Tuhan. Begitu kita katakan kita mau, pasti Roh Kudus akan mengerjakan kemampuan dalam diri kita. Makanya hari ini saya mau bilang, adalah mungkin loh ternyata untuk kita makin serupa Yesus. Adalah mungkin, saudara. Adalah mungkin. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam. Hidup di dalam diri kita dan bekerja secara aktif dalam diri kita. Jadi malam ini, yuk, mulai syukuri karya penyelamatan bukan cuma hanya sebatas Kalvari, tapi juga saat Roh Kudus diutus dalam diri saudara dan saya. Itu adalah harapan buat kita. Ingat, kita hidup di zaman anugerah, di mana Daud aja nggak pernah ngalami pengalaman seperti kita, loh, saudara. Sehebat-hebatnya Daud itu nggak pernah ngalami pengalaman seperti kita, di mana Roh Kudus itu tinggal di dalam. Jadi malam ini saya berharap
ini akan menjadi sebuah kabar baik di mana setan berhenti untuk menipu kita, dan benar-benar adalah mungkin setiap kita benar-benar mengalami terobosan demi terobosan. Nah, sekarang saya mau mundur sebentar. Saya berharap saudara lihat PowerPoint berikut ini. Coba saudara lihat ini. Sekarang saudara ngerti kalau kita membandingkan dengan Kejadian pasal 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tanpa Roh Kudus nggak ada kerinduan untuk benar. Untuk benar aja sebenarnya nggak ada tuh kita ada kerinduan. Jadi kalau saudara berkata, saya tuh kok pengen benar ya, saya tuh kok pengen pulih ya, saya tuh kok pengen kudus ya, saya mau bilang jangan sombong. Itu Roh Kudus yang mengerjakan. Karena kalau Roh Kudus nggak ngerjakan, kita tuh nggak ada pengen benar. Makanya betapa pentingnya kita mensyukuri karya penyelamatan Tuhan itu bukan cuma sebatas Yesus mati bagi kita, tapi saat Roh Kudus juga tinggal dalam diri kita, mengerjakan kerinduan dan kemampuan. Nah, lihat ini, saya berharap nanti setelah selesai kita bisa berdiskusi, kita ada yang mau bersaksi silahkan, ada yang mau bertanya silahkan, tapi saya mau sampaikan ke titik ini dulu, bahwa ternyata Roh Kudus itu hadir untuk memberdayakan orang percaya dari dalam, bukan dari luar. Sehingga keserupaan dengan Kristus menjadi sangatlah mungkin tercapai. Saya ulang, Roh Kudus hadir untuk memberdayakan orang percaya, bukan dari luar, tapi dari dalam. Sehingga keserupaan dengan Kristus itu menjadi sangatlah mungkin tercapai. Nah, ada banyak orang berkata, nggak mungkin orang itu bisa serupa Yesus. Nah, saya bilang memang nggak mungkin kalau manusia. Tapi kalau bersama dengan Roh Kudus, harusnya jadi mungkin dong. Karena Roh Kudus itu tidak mengerjakan dari luar. Roh Kudus itu mengerjakan dari dalam. Makanya kita perlu memahami ini. Nah, sekarang mulailah shifting dari sadar diri menjadi sadar Yesus. Itu bahasa saya. Selama ini kita selalu hidup dengan sadar diri. Aduh, saya nggak bisa. Aduh, saya lemah. Aduh, saya kurang. Aduh, saya nggak bisa. Kita selalu menyadari tentang keterbatasan kita. Dan saya mau bilang, iya, saya setuju. Itu faktanya. Tapi sadarkah saudara juga ada fakta yang lain? Fakta yang lain adalah Roh Kudus itu hidup dalam diri saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu bukan cuma pribadi yang pasif, tapi Roh Kudus adalah pribadi yang aktif. Mengerjakan apa? Kerinduan dan kemampuan. Nah, sekarang kesimpulan saya, mulailah peka terhadap apa yang dipikirkan, terhadap apa yang dirasakan, terhadap apa yang diinginkan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Saya ulang ya, saudara. Mulailah peka terhadap apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan Roh Kudus dalam diri kita. Dan mulailah meresponinya dalam tindakan ketaatan. Jadi, saya sangat yakin kalau saudara tenang saja, saudara tenang aja, saudara nggak panik, tapi saudara tenang. Sebenarnya saudara tuh merasakan Roh Kudus itu sebenarnya bekerja dalam diri kita. Makanya, kekristenan itu bukan upaya daging. Kekristenan itu berbicara tentang upaya roh dalam diri kita. Itu sebabnya kalau toh kita mengalami perubahan, kita nggak bisa menghakimi orang. Kita nggak bisa sombong. Karena kita sadar kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya, ya kita cuma hanya manusia daging yang kecenderungannya hanya berbuat dosa terus. Itu sebabnya hari ini saya mendorong saudara untuk ini. Ayo mulai peka terhadap apa yang dipikirkan Roh Kudus. Apa yang dirasakan Roh Kudus. Apa yang diinginkan Roh Kudus dalam diri saudara. Nah, masalahnya kita terlalu sadar diri sampai kita nggak sadar bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita dan dia ingin memulai mendominasi kehidupan kita. Nah, di titik ini, mengapa penyangkalan diri menjadi penting? Saudara masih ingat? Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru bisa ikut aku. Nah, pertanyaannya adalah mengapa penyangkalan diri itu menjadi penting ya? Mengapa penyangkalan diri itu menjadi syarat penting waktu kita bisa jalan dengan Tuhan? Ternyata saat saya merenungkan hal ini, yang saya dapat adalah ini. Karena terjadi benturan yang hebat dan terus-menerus antara pikiran kita dan pikiran Tuhan, perasaan kita dan perasaan Tuhan,
keinginan saya dan keinginan Tuhan. Dan mana yang akan kita pilih? Itulah kenapa Tuhan ingin supaya kita hidup dalam penyantauan diri. Saya ulang, saudara pernah merasakan terjadi benturan yang hebat dan terus-menerus dalam diri kita antara apa yang kita pikirkan dan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang kita rasakan dan apa yang Tuhan rasakan. Saya ambil contoh, waktu kita terluka, waktu kita mengalami benturan dengan seseorang, perasaan kita terluka, tapi perasaan Tuhan itu sebetulnya ingin kita ngampuni loh. Betul nggak itu, saudara? Sebenarnya perasaan Tuhan itu nggak bisa kita sangkali bahwa ada dorongan untuk ini. Ampuni. Nah, cuma masalahnya saat itu pikiran kita dan pikiran Tuhan berbenturan. Perasaan kita dan perasaan Tuhan berbenturan. Nah, di titik itulah sebenarnya mana yang kita pilih. Nah, sangat disayangkan, banyak orang percaya lebih memilih keinginannya, perasaannya, daripada apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan dalam hidup. Hari ini, doa saya, saudara mulai menyadari bahwa ternyata kekristenan itu adalah kabar baik. Karena Tuhan tahu bahwa tanpa Dia, kita nggak mungkin bisa. Itu sebabnya Dia hadir di dalam diri kita, hidup dalam diri kita, untuk mengerjakan secara aktif kerinduan dan kemampuan. Bagian kita hanya meresponi sebenarnya. Hanya meresponi. Lihat ini. Respon ketaatan kita pasti akan membawa kita dengan sendirinya untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Kalau saudara belajar untuk ini, iya ya, perasaan saya sih terluka, tapi perasaan Tuhan ingin supaya saya ngampuni. Waktu saudara memutuskan, oke Tuhan, meskipun berat, tapi saya putuskan untuk saya ngampuni. Dalam nama Yesus saya ampuni. Keputusan saudara itu sebenarnya sedang menumbuhkan keserupaan dengan Kristus dalam diri saudara. Makanya keserupaan dengan Kristus itu adalah karya Tuhan dan kerjasama dengan respon kita. Saya ulang ya. Keserupaan dengan Kristus itu bertumbuh hasil kerjasama antara karya Tuhan dalam diri kita dan respon kita terhadap dorongan-dorongan. Saya akhiri dengan ini. Lalu saya memberi kesempatan untuk saudara nanti bertanya, berdiskusi, atau bisa bersaksi. Jangan sampai, menurut saya, kenangan akan pengorbanan Yesus membuat kita melupakan realita kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Saya ulang ya, kalimat ini mungkin nggak enak didengar, tapi saya pikir perlu direnungkan. Jangan sampai kenangan akan pengorbanan Yesus membuat kita melupakan realita kehadiran Roh Kudus dalam kita. Saya melihat banyak orang percaya cuma fokusnya tentang Yesus mati buat saya. Syukur, terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang besar. Aduh, kalau Tuhan nggak mati, saya pasti mati. Nah, kita cuma berhenti di titik mengagumi karya penyelamatan Yesus. Padahal penyelamatan itu bukan cuma berhenti di titik Yesus mati. Yesus mati untuk menjadi pembuka jalan sehingga Roh Kudus bisa hadir dalam diri saudara dan saya untuk mengerjakan karya penyelamatan dan sehingga akhirnya semuanya bisa tercapai. Hari ini teruslah mengenang pengorbanan Yesus, tapi jangan pernah melupakan realita kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Saya ulang ya, teruslah mengenang pengorbanan Yesus, dan itu harus dikenang terus memang. Karena itu akan terus menyadarkan kita bahwa kita dikasihi, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi ingat, jangan pernah melupakan sebuah realita yang lain, yaitu realita kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Karena Roh Kudus dalam diri kita itu sedang mengerjakan kerinduan, kemampuan. Kerinduan, kemampuan. Kerinduan, kemampuan. Dan tanggung jawab kita adalah meresponi semua kerinduan-kerinduannya. Dan kau akan lihat, engkau akan dimampukan untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Dan itu terjadi. Dan orang lihat sepertinya kita hebat. Tapi kita sadar itu semua karena Tuhan yang hebat. Doa saya, kita nggak cuma hanya memahami karya penyelamatan sesempit Kalvari. Tapi kita memahami bahwa ternyata, wow, Tuhan itu nyelamatin itu bukan cuma hanya berhenti di Kalvari. Tapi saat Roh Kudus diutus untuk tinggal dalam diri saya.